Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan yang lain. Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah yang ada di masjid, dan juga kepada para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Insyaallah pembahasan akhir dari poin 98 yang subtemanya di sini adalah larangan salatun nafilah au dafnul mauta fi awqatit tahrim. Salat sunnah dan menguburkan mayat pada waktu-waktu yang terlarang. Kita sudah membahas beberapa hadis di mana waktu terlarang tersebut ada 5 yang ada di hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani yang riwayat oleh Imam Muslim, yaitu ketika matahari sedang terbit, bukan sudah terbit. Yang kedua, ketika matahari tepat berada di atas kepala sehingga satu benda tidak ada bayangannya. Yang ketiga, ketika matahari sedang terbenam. Ini dalam hadis Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun yang keempat adalah setelah sholat asar dan setelah sholat subuh, yang terdapat dalam hadis Ibnu Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Harus kita pahami bersama bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kewajiban, perintah atau larangan, pasti dijelaskan. Karena memang agama itu sudah jelas semuanya. Itu yang harus kita perhatikan, Sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sempurna. Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Aku sempurnakan untukmu nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Nabi bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Rawahu Tabrani. Tidak ada sesuatu sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali semuanya sudah dijelaskan, disampaikan. Termasuk terkait dengan larangan-larangan sholat di waktu-waktu yang memang sudah dijelaskan kapan larangannya. Ketika kita mengetahui apa hikmahnya, alhamdulillah. Ketika kita belum tahu apa hikmah, menjalankan sunnah termasuk bagian dari hikmah.
Dan Nabi menjelaskan, sudah kita dengarkan hadisnya semua, kenapa dilarang ketika sedang matahari sedang terbit dan terbenam, karena matahari ya sedang terbit dan terbenam di antara dua tanduk setan, di mana itu tempatnya atau waktunya orang kufar beribadah. Sehingga kita tidak menyerupai mereka. Ini sudah kita dengarkan hadisnya. Kemudian juga kenapa di waktu siang hari ketika matahari tepat di atas kepala, karena di saat itu neraka jahanam sedang dipanaskan, ya. Nah, kemudian yang menjadi perhatian penting kita yang lain adalah ketika seakan-akan ada pertentangan, ya, tanakut ta'arud antara dalil satu dengan yang lain. Tidak boleh sholat ketika matahari di atas kepala. Mungkin antum juga sudah pernah mendengar hadis ya bahwa ketika sholat Jumat masuk masjid, sholatul masjid, sholat lagi terus sampai khotib naik mimbar. Nah itu, bukankah itu juga masuk ke dalamnya ketika khotib naik mimbar, matahari tepat di atas kepala. Ya. Termasuk juga Nabi pernah mengkodok ya sholat ba'da duhur dilakukan pada asar. Ini. Begitu pula hadis sudah sempat saya sampaikan, yaitu apa? Sholat sunnah di Mekah, ya, yaitu di Masjidil Haram. Kapan saja sini umum, ya, umum. Dengan demikian terjadilah yang namanya perbedaan pendapat antara para ulama. Kita berusaha untuk belajar memahami dalil dengan tentu saja tidak bisa dipungkiri bantuan penjelasan para ulama. Ketika para ulama berbeda pendapat, ya, seperti hal ini, ya, dalam buku yang kita sedang bahas disebut sholatun nafilah secara mutlak. Sholat sunnah semuanya tidak boleh di waktu terlarang. Sementara pendapat ulama yang lain yang tidak boleh sholat sunnah mutlak. Ya, adapun yang punya sebab seperti masuk masjid, tahiyatul masjid, ya, sholat jenazah, kemudian sholat ketika masuk masjid, sholat Jumat sunnah sebelum khotib naik mimbar pada hari Jumat. Nah, itu semua disebut sholat-sholat yang dzatus sabab, punya sebab. Sehingga kalau sholat sunnah mutlak, iya tidak boleh. Tapi yang punya sebab, nah itu baru boleh. Ya. Tapi ada yang mengatakan secara umum, pokoknya sholat apa saja. Nah di sini ya ada perbedaan para ulama. Ya. Dan para ulama mereka, para mujtahid, ya, jika pendapatnya atau ijtihadnya benar, maka dapat pahala 2, kalau salah dapat 1 pahala. Idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajrun wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Rawal Bukhari, apabila seorang hakim, yaitu seorang alim mujtahid, dia berijtihad, dia menentukan hukum lalu berijtihad dan benar, pahalanya 2. Jika dia berijtihad salah, pahalanya 1. Dan pada hakikatnya tidak ada yang namanya pertentangan dalil, ya, tidak ada. Pada hakikatnya tidak ada. Kenapa demikian? Ya karena Allah Ta'ala menjelaskan ya, dalam surat An-Nisa
pada ayat yang keberapa? 83, ya. Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Ya, apakah mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an? Seandainya Al-Quran itu datang dari sisi selain Allah, maka mereka akan mendapatkan pertentangan yang sangat banyak. Artinya di sini, pada hakikatnya tidak ada pertentangan antara Quran dengan Quran, antara hadis yang sahih dengan hadis yang sahih, antara Quran dengan hadis yang sahih. Itu tidak ada. Ya, loh ini kok bisa beda pendapat Ustaz? Sepertinya bertentangan. Itu dalam pandangan para ulama, ya, pandangan mujtahid. Hakikatnya tidak, ya, dengan ayat tersebut. Sehingga para ulama mereka, ya, berusaha untuk menyikapi, ya, seakan-akan ada pertentangan. Bagaimana sikapnya para ikhwan semuanya? Ada 4, ya, sikap para ulama di dalam menghadapi at-ta'arud bainal adillah, ya, kontradiksi antara dalil, dalam kurung dalam pandangan mereka yang pada hakikatnya tidak ada. Yang pertama apa? Yaitu al-jam'u bainal adillah, dikumpulkan semua dalil untuk diamalkan. Karena ini ayat, itu juga ayat. Ini firman Allah, itu juga firman Allah. Ini sabda Nabi yang sahih, juga ini sabda Nabi yang sahih. Juga berusaha untuk diamalkan semuanya. Ya. Contohnya apa? Contohnya masalah hidayah. Satu sisi Quran mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah Ta'ala, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ayat yang lain mengatakan innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kau Muhammad sungguh-sungguh bisa memberi hidayah ke jalan yang lurus. Ini, ya. Tadi dinafikan hidayah, yang satu diisbatkan, ditetapkan. Maka ini para ulama mereka dengan ilmunya berusaha untuk mengumpulkan kedua dalil ini sehingga bisa diamalkan kedua-duanya, dan alhamdulillah kedua-duanya bisa diamalkan. Ya, yang pertama namanya hidayatut taufik. Engkau tidak bisa berhidayah kepada orang kau cintai, maksudnya hidayatut taufik. Mau beriman atau kufur bukan haknya manusia. Itu hanya Allah, bukan haknya makhluk. Tapi menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq, ya, Allah Ta'ala memberikan, ya, yaitu namanya hidayatul irsyad, hidayatul ilmi, hidayatul bayan. Ya, dengan demikian keduanya bisa diamalkan. Kalau tidak bisa diamalkan karena kelihatan pertentangannya, maka yang kedua apa? Dinasakh, yaitu dihapus. Dan Al-Quran menjamin itu, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami menghapus, menasakh satu ayat, tentu saja masuk ke dalamnya hadis, ya, kecuali kami datangkan yang lebih baik atau yang semisalnya, ya, sehingga dihapus. Contohnya masalah bekam, ya. Nabi bersabda, aftarul hajim wal mahjum, hadisnya sahih. Orang yang membekam dan orang yang dibekam puasanya batal. Satu saat Nabi berbekam, sementara beliau sedang puasa. Ihtajaman Nabi SAW bahwa shaim. Ya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini
Nah, di sini kemudian seperti Imam Asy-Syafi'i yang didukung oleh As-Sun'ani dalam kitabnya Subul Salam, ini seakan-akan bertentangan. Akhirnya apa? Yang satu dimansukh, maksud dihapus. Yang bisa menghapus sebagai nasikh siapa? Yang datang setelahnya. Nah, diketahui dengan cara apa? Dengan cara at-tarikh, sejarah, peristiwa, kapan terjadinya. Lebih dulu mana? Ya, ternyata lebih dulu sabda Nabi yang mengatakan bahwa afdhalul hajim wal mahjum, orang yang puasa itu batal, ya. Orang yang membekam atau yang dibekam ketika puasa, puasanya batal. Itu lebih dulu. Yang datang kemudian adalah Nabi bekam, beliau sedang puasa, maka terhapus. Nah, demikian, ya. Kalau susah karena tidak diketahui tarikhnya, sejarahnya, peristiwanya, apa yang ketiga langkahnya? Yaitu at-tarjih. Tarjih, merojihkan. Mana yang kuat? Ya. Di sini kita langkahnya adalah tarjih, merojihkan. Mana yang kuat? Satu mengatakan semua sholat sunnah tidak boleh di waktu terlarang. Ya, berdasarkan keumuman dalil. Yaitu tadi hadis Uqbah bin Amir, ya, sudah kita dengar bersama, mudah-mudahan masih ada catatannya. Ya. Dan juga hadis Abi Hurairah, ya. Ini. Ketika matahari di atas kepala, matahari sedang terbit, sedang terbenam, ba'da asar, ba'da subuh. Namun sudah kita bahas, ba'da subuh ada qais salat mengqadha, ya, karena dia tidak sholat sebelum subuh. Ya. Ada juga Nabi mengqadha sholat ba'da duhur diqadha setelah asar. Nah, sehingga para ulama kemudian dari sekian banyak ini, ya, termasuk sholat di Mekah, ya, itu boleh, ya, di Mekah, ya. Karena di Mekah kapan saja, ya, itu bisa dilakukan para jemaah, ya, di Mekah. Nah, seperti hadis, ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadal bait wa shallah ayyata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Nasa'i dari Jubair bin Mut'im dan juga At-Tirmidzi. Wahai Bani Abdi Manaf, jangan kalian larang seseorang untuk tawaf di Ka'bah ini, al-Bait. Dan jangan kamu larang orang sholat kapan saja yang dia mau. Nah, ini kapan saja, termasuk waktu yang terlarang di sini. Kapan saja, ya. Baik di malam hari maupun siang hari, ya. Ini tempat, ya. Kemudian juga ketika apa? Sholat di sholat Jumat, ya. Atau juga sholat qadha tadi sudah kita sebutkan. Atau di sholat Jumat ini, ya. Sebagaimana hadis Salman Al-Farisi, riwayat Bukhari nomor 883, la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yadahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Rawahul Bukhari nomor 883 dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Tidaklah seorang mandi di hari Jumat lalu dia bersuci, ya, semampunya dari bersuci dan menggunakan, ya, yaitu apa? Duhnun,
ya, seperti uap itu ya, apa namanya itu? Uap ya, dari gaharu atau apa. Atau menggunakan minyak wangi yang ada di rumahnya, lalu dia keluar dari rumahnya menuju masjid dan tidak memisahkan dua orang yang di masjid. Ya, kan ada tuh, ya, orang dipisahkan sehingga sempit. Ya. Lalu sholat, maqutibalahu, ya, sebagaimana yang ditetapkan untuknya, yaitu sholat satu masjid, dua rakaat lagi sampai imam keluar naik mimbar, baru berhenti ya. Lalu dia diam ketika imam bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam. Kecuali Allah akan mengampuni dosa dia antara Jumat satu dengan Jumat berikutnya. Nah, hadis ini ya menunjukkan kepada kita ya, sholat setelah tahiyatul masjid sampai imam keluar itu terkait dengan waktu dan tempat dan keadaan. Tempatnya di masjid, kondisinya ya sedang menunggu imam sampai imam keluar, dan waktunya masa waktu terlarang. Karena di sini imam itu bisa keluar sebelum zawal, boleh, ada. Kita pernah jelaskan itu dulu, itu belum marom ya. Tapi bisa keluar setelah zawal. Artinya setelah zawal masuk, kebanyakan kalau di sini dengan melihat waktu imam keluar tuh sudah masuk waktu apa? Duhur. Alias matahari sudah zawal. Nah, ketika dia sholat imam belum keluar, berarti apa? Ya, matahari di atas kepala. Ini termasuk perkecualian. Ya, hadis sholat sampai imam keluar di hari Jumat yang kemungkinan besarnya matahari berada di atas kepala, yaitu hadis Salman Al-Farisi riwayat Imam Al-Bukhari ya, dan ini Imam Bukhari menyendiri ya dari Imam Muslim, namun tidak meriwayatkannya. Yang kedua, dilakukan oleh Umar Ibn Khattab di zaman Umar Ibn Khattab ya, sebagaimana hadis As-Sa'ib bin Yazid yang diriwayatkan Imam Baihaqi ya, dan juga yang lainnya, dan juga Imam Malik, Tuhawi, dan juga Baihaqi. Kunna nusolli fi zamani Umar radhiyallahu taala anhu yaumal jum'ah fa idza kharaja Umar wa jalasa 'ala al-mimbar qata'na as-shalah wa kunna natahaddath wa yuhaddithuna wa rubbama yas'alu ar-rajula alladhi yalihi an suqihim wa khidamihim fa idza sakata al-muadzin khataba ya falam natakallam hatta yafragha min khutbatihi. Kami sholat pada zaman Umar radhiyallahu ta'ala anhu pada hari Jumat. Ketika Umar keluar duduk di atas mimbar, kami putuskan sholat. Kami putuskan sholat. Itu. Wa kunna natahaddath, kami berbicara, dan Umar juga bicara oleh kami. Ya. Dan bisa juga pernah bertanya tentang seorang yang datang dari pasarnya dan seterusnya. Ya, ketika muadzin sudah diam, khutbah, kami diam, tidak berbicara. Ini menunjukkan bahwa sholat ya, dilakukan oleh salafus soleh, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, nah, termasuk mengkodok sholat dan seterusnya. Nah, dengan demikian, ada ulama yang mengambil kesimpulan dengan membawa dua hadis ya. Yang pertama hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari, yang kedua sama hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari. Ya, hadis yang pertama hadis apa? Idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa. Apabila seseorang dari kalian masuk masjid, hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Apa nama sholatnya? Tahiyatul masjid. Idza itu namanya di sini idza fujaiyah.
apabila. Kapan? Ya kapan saja. Apabila itu kapan saja. Pokoknya ketika masuk masjid. Berarti sini waktunya umum, kapan saja, termasuk waktu yang terlarang tadi. Paham di sini? Tiga terlarang sama dua terlarang. Ya. Tuh. Nah, kemudian hadis yang lainnya adalah hadis sama, hadis Abi Hurairah Imam Bukhari, ya. Anna Rasulullah SAW naha an solati anis solati ba'dal fajri hatta tatlu asyamsu wa ba'dal asri hatta taghrub asyamsu. Bahwa Rasulullah SAW melarang solat setelah solat subuh sampai matahari terbit, dan melarang solat setelah solat asar sampai matahari terbenam. Dan ternyata ba'da subuh ada hadis Qais yang dia mengkodok solat, ya, setelah subuh, ya. Dengan banyak jalan hadis itu, banyak syawahid, ya, sampai derajat kepada sahih jadi hujjah, ya. Ini sudah kita bahas, sudah saya bacakan hadis itu. Yang kedua, itu pada subuh. Yang kedua, Nabi mengkodok pada asar, yaitu hadis Aisyah dan juga hadis Ummu Salamah. Nah itu, Imam Muslim. Sehingga dari dua hadis, yang pertama hadis Abu Hurairah tentang orang sholat tatul masjid, umum waktunya, khusus sholatnya tatul masjid. Kemudian hadis Abu Hurairah yang mengatakan tidak boleh sholat setelah asar dan setelah subuh. Maka dua hadis ini yang tetap dan aman serta selamat berada dalam keumumannya adalah hadis idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka raka'ataini qabla an yajlis. Apabila seorang dari kalian masuk masjid, hendaklah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Ya, itu keumumannya terjaga. Dari apa? Dari kemasukan penghususan, ya, kemasukan mukhassis, taksis, ya. Adapun setelah asar kemasukan kecuali kodok, setelah subuh kemasukan kecuali kodok. Nah ini. Dengan demikian yang pertama disebut oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga yang lainnya, disebut sebagai apa? Al-amu al-mahfud, ya, yang punya sifat umum, al-mahfud yang terjaga, tidak kemasukan penghususan. Adapun hadis Abu Hurairah setelah sholat asar, setelah sholat subuh yang tidak boleh masuk kehususan di sana, sehingga disebut dengan al-am ghairu mahfud. Dengan demikian, karena kita kan mau memilih pendapat ulama tersebut, bagaimana caranya? Ya kita ngaji. Kalau kita bisa ngaji, alhamdulillah. Kalau tidak taklid, boleh taklid. Orang awam boleh taklid. Ustadz, saya boleh nggak boleh? Ustadz mana? Oh nggak boleh. Udah ikuti ustadznya. Ustadz itu ya di dalam mengikuti pendapat ulama. Dan ustadznya tentu tidak boleh mengambil pendapat sendiri, karena kalau ada dua ulama beda pendapat, contoh ini, satunya mengatakan semua sholat sunnah tidak boleh dilakukan di waktu terlarang. Ada 5 tadi. Yang kedua pendapat kedua mengatakan, oh yang tidak boleh itu sholat sunnah mutlak. Adapun yang punya sebab boleh. Berarti ada berapa pendapat? 2 pendapat. Tidak boleh saya untuk mengambil pendapat yang ketiga, berbeda dengan pendapat ulama yang pertama dan yang kedua. Itulah yang disebut oleh para ulama, istilahnya apa? Ihdaats qaulin tsalits, pendapat yang ketiga tapi bukan ahlinya. Nah, ini ya. Nah, dengan demikian saya mengambil pendapat yang saya anggap rojih dengan keterangan tadi, yaitu apa? Yang tidak boleh sholat sunnah mutlak. Ya. Adapun yang punya sebab boleh. Kalau di Mekah boleh semuanya dengan hadis tadi. Kalau di Mekah, di Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi nggak masuk. Itu para yang. Nah, dengan demikian
Mudah-mudahan dengan keterangan yang barusan kita dengarkan bersama ya bisa memberikan penjelasan kepada kita terkait sholat sunnah apa yang tidak boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang. Ya, maka jawabannya sholat sunnah mutlak. Adapun yang punya sebab, sholat sunnah mutlak itu ulama ijma sepakat tidak boleh di waktu terlarang. Tapi yang punya sebab baru beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, dan saya mengikuti pendapat, bukan pendapat saya pribadi, mengikuti pendapat ulama yang membolehkan sholat yang punya sebab di waktu-waktu terlarang. Ya. Ada yang mengatakan kalau gitu huruj minal khilaf, keluar dari khilaf, ya ikuti yang melarang. Itu aman memang, aman. Nah, namun dengan keterangan yang sudah kita dengarkan bersama, inilah fungsinya. Ya, inilah fungsinya ilmu. Ya, sehingga kita punya sikap. Dan kita ngaji. Ustaz, bagaimana kalau saya tidak sampaikan keterangan tadi? Boleh-boleh saja. Saya taklid pada ulama al-fulan. Ya, misalkan. Tanpa mengetahui dalilnya. Ya boleh-boleh saja. Nah, tapi kita ingin naik kelas. Paham di sini? Ada dalilnya untuk taklid kepada ulama mujtahid. Ada dalilnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Ya. Sebagaimana firman Allah, ya, Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl 43, ya. Dalam hal apa taklid pada ulama? Bertanyalah kepada ahlul ilmi jika kalian tidak tahu. Ada yang mengatakan, oh, itu untuk urusan fikih saja, kalau urusan akidah tidak. Sementara ayatnya umum, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma arsalna min qablika. Tidaklah kami mengutus, ya, sebelum engkau. Nah, dengan apa utusnya Nabi ini? Arsalna, takdirnya apa? Risalatan. Wa ma arsalna risalatan. Nah, risalatan takdirnya ya. Jadi mahdhuf di sini ada ditulis. Itu apa? Nakirah fi siyakin nafi. Ini ada teman-teman ya, yang syariah. Ini nakirah fi siyakin nafi. Artinya apa? Memberi faedah umum. Sehingga tidak hanya sekedar dalam masalah ibadah fikih, tapi juga akidah. Ya, karena akidah juga masuk risalah. Tidaklah kami utus sebelum engkau kecuali kepada orang-orang yang kami wahyukan pada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Baik urusan fikih, al-fiqh maupun al-aqidah, al-umur al-i'tiqadiyah. Ya. Sehingga apa? Ya, ini dalil bolehnya taklid. Tapi kita kan ngaji. Berusaha setiap pekan, sekali, dua kali. Ya, untuk kita meningkat, naik kelas. Sehingga kita lepas dari taklid menuju kepada apa? Ittiba. Ya, ittiba. Wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Ya. Kalau tadi bolehnya taklid bagi orang awam, kan tidak sedikit orang-orang yang di pegunungan, di desa-desa yang tidak paham dalil, sementara dia harus beramal, dijelaskan dalil tambah pusing. Ada, silakan. Oh ya, nggak boleh begini, boleh begitu, boleh, boleh. Nah, tapi kita yang belajar dan ngaji, alhamdulillah dapat karunia dari Allah Ta'ala, cinta ilmu, ya. Maka yang akan kita lakukan adalah apa? Berusaha untuk ittiba. Ya. Wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah, ya. Apa? Surat Al-Baqarah
170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana abauhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Ini juga celaan untuk taklid, tapi yang namanya taklid buta. Ketika dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan. Nah, berarti sudah tahu apa yang Allah turunkan. Tapi jawabannya apa? Qalu, ya, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka mengatakan bahkan kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, ya. Meskipun nenek moyang mereka tidak mengerti ilmu, ya, tidak juga berada di atas hidayah. Ini celaan untuk taklid buta. Sudah tahu kebenaran tidak mau. Ya. Nah, tapi bagi orang awam yang tidak bisa paham dalil boleh. Tapi pada ustadznya, pada ulamanya. Nah, namun kita, ya, dakwah as-salafiyah berusaha untuk mengangkat kita sedikit demi sedikit untuk ittiba. Ya. Bahkan kita barangkali, siapa saya juga antum, masih pada sebagian tertentu adalah kita taklid. Ya, boleh. Ya. Nah, tapi bukan taklid buta. Taklid buta itu apa? Sudah tahu kebenaran, masih bertahan dengan yang salah. Itu namanya at-taklidul a'ma, taklid buta. Masuk ke dalam celaan tadi, Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana abahum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Ya. Ketika dikatakan pada mereka agar mengikuti apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan kami mencukupkan diri dengan apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Meskipun padahal nenek moyang mereka tidak mengerti ilmu dan tidak berada di atas petunjuk hidayah. Ya. Paham di sini para jemaah sekalian? Nah, dengan demikian, ya, kesimpulannya apa? Pertama, perintah mengikuti dalil Al-Quran dan As-Sunnah suatu kewajiban. Ya. Kedua, kita berusaha mempelajari, ya, semua urusan agama kita semampu kita, tentu saja semampu kita, karena kewajiban muqayyad bil istita'ah, ya, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah pada Allah semampunya. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin. Orang bilang, wah, saya tidak punya waktu luang. Waktu itu kalau diluang-luangkan susah, harus meluangkan waktu. Itu, ya. Ini. Nah, yang ketiga, kita berusaha untuk ittiba. Maksudnya mengetahui dalil, memahami dan mengamalkan di atas dalil. Mengetahui, memahami, mengamalkan. Tentu, ya. Tahu belum tentu paham. Ya, tahu belum tentu paham. Tapi kalau paham pasti tahu. Ya. Makanya kita disuruh minta apa? Minta apa? Nabi bersabda apa? Ya, man yuridillah bihi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan, dipahamkan urusan agamanya. Ada orang bawa ilmu tapi nggak paham, ya. Rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Berapa banyak orang bawa fikih, hafal ayatnya, hafal hadisnya, laisa bifaqih, tapi tidak paham. Nah, maka mengetahui, kemudian memahami, mengamalkan. Nah, ini, ya. Nah, kalau tidak bisa itu, tapi harus mengamalkan, ya, mau tidak mau taklid, ngikuti siapa yang Anda ikuti. Boleh dari ulama atau ustadz. Karena sekarang tuh banyak yang bingung. Ustadz, pernah tanya sama saya, Ustadz saya bingung, Ustadz Fulan mengatakan begini, Ustadz Allan berpendapat begini. Ya, selama Ustadz itu ketika berpendapat menyandarkan kepada pendapat ulama dengan dalil-dalil yang ada, ya tentu itu adalah sesuatu yang benar, ya.
Kecuali ustadznya tidak menyebutkan dalil, ya sementara ustadz lain menyebutkan dalil, ya di sini baru nanti ada pertimbangan di dalam memilih pendapat, ya. Kemudian bukan berarti ketika ustadz tidak menyampaikan dalilnya tidak berdasarkan kepada dalil, cuman kebetulan tidak menyampaikan itu. Namun karena kita, ya ketika pertentangan ada, maka dengan yang dalil yang kita pegang, ya dengan dalil. Seperti tadi sudah berapa kali pertemuan kita berusaha untuk menghadirkan semua keterangan hadis dalil yang terkait dengan perkara tersebut, dan antum dengarkan, ada rekamannya, bisa nanti dilihat kembali. Sudah masuk waktu Isya? Sudah masuk ya. Baik, nanti pada adzan kita lanjutkan dengan tanya jawab, dan insya Allah poin ke 98 ini, 98 ya, betul ya. Insya Allah selesai, dan insya Allah masuk poin 99 nantinya ya. Nah, terakhir, kalau pendapat ulama itu sudah nggak bisa dijamak, tidak bisa dinasah, tidak bisa tarjih, tawakuf mereka tawakuf, diam ya, berhenti sampai mencari. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.